Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Vanur Ajis. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kawan-kawan atau teman-teman semua berkenalan dengan salah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Banyak sekali karya-karya dan pemikirannya. Bahkan karya-karya dan pemikirannya ini menjadi salah satu karya dan pemikiran yang sangat berpengaruh, baik bagi tokoh-tokoh dunia maupun bagi tokoh-tokoh nasional dan mungkin bagi para aktivis-aktivis yang saat ini bergerak di dalam bidangnya masing-masing. Nah, jadi baik, bagi kawan-kawan yang sudah mengenalnya, mungkin kawan-kawan sudah membaca beberapa karyanya atau beberapa pemikirannya melalui karya-karyanya, atau bagi kawan-kawan yang belum mengenalnya, ya ini merupakan suatu kewajaran ya, karena memang tidak pernah beliau ini mungkin ada di buku pelajaran PPKN atau buku pelajaran sekolah formal. Dan ini yang menjadi sangat sedikit kawan-kawan atau sangat sedikit teman-teman mengenal beliau seperti itu. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kawan-kawan mengenal beliau melalui salah satu karyanya yang berjudul Sarekat Islam Semarang dan Onderwis. Nah, siapa lagi kalau bukan Tan Malaka ya kan. Nah, jadi Tan Malaka ini merupakan salah seorang yang membuat saya terinspirasi, membuat saya uh, sangat terinspirasi lah atas karya-karyanya yang pernah saya baca, dan saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau telah menuliskan karya-karyanya sehingga di generasi saya seperti sekarang ini saya bisa uh, mengetahui atau bisa mendapatkan karya-karya yang sangat progresif dan revolusioner. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Nah, jadi saya akan mengajak kawan-kawan mengenal beliau dari isi brosur atau isi tulisan yang pernah beliau buat ya, yaitu Sarekat Islam Semarang dan Onderwis. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak kawan-kawan mengenal beliau melalui brosurnya ini ya. Jadi brosurnya ini ditulis pada 1921. Nah, jadi teman-teman udah paham lah ya pasti, bagi teman-teman yang sudah paham lah kalau SI Semarang Onderwis itu merupakan salah satu karya dari Tan Malaka. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengenal Tan Malaka itu siapa, nanti di lain waktu saya akan menjelaskan Tan Malaka itu siapa, kemudian bagaimana karya-karya beliau dan bagaimana pengaruh beliau bagi kehidupan di negara kita pada waktu itu gitu kan. Nah, jadi sore hari ini saya akan sedikit mengulas tentang salah satu karya beliau, yaitu Sarekat Islam Semarang dan Onderwis. Nah, karya ini dibuat Tan Malaka pada tahun 1921. Nah, pada karyanya di bagian awal, ini sangat menarik kan kawan. Di bagian awal dituliskan seperti ini: kekuasaan kaum modal berdiri atas didikan yang berdasarkan kemodalan, sedangkan kekuasaan rakyat hanyalah bisa diperoleh atau dapat diperoleh dengan didikan kerakyatan. Jadi pada intinya, di awal tulisan ini kita bisa menyimpulkan bahwa hanya didikan kerakyatanlah yang bisa membuat rakyat mencapai kejayaannya. Dan kekuasaan kaum modal lah, mereka mendidik kaum modal berdasarkan dengan kemodalan. Jadi kalau kita bisa petakan gitu kan ke arah mana karya ini, saya memetakan karya ini merupakan salah satu sistem pendidikan atau salah satu visi pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu memiliki visi pendidikan kerakyatan. Nah, jadi Tan Malaka menuliskan buku ini sangat luar biasa kawan-kawan. Nah, jadi secara sederhana di sini di kata pengantar penerbitnya dituliskan bahwasannya di karya pendek Tan Malaka ini, Tan Malaka memiliki tiga tujuan pendidikan kerakyatan, yaitu yang pertama, pendidikan keterampilan ilmu pengetahuan seperti berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, diperuntukkan sebagai bekal dalam penghidupan nanti dalam masyarakat kemodalan. Jadi, dalam masyarakat kemodalan, kita sangat perlu atau sangat penting untuk mempelajari ilmu-ilmu hitung, menulis, ilmu bumi, bahasa, dan lain sebagainya. Karena memang itu merupakan kunci bagi ilmu pengetahuan atau kunci ilmu pengetahuan yang ada pada sistem sistem kemodalan seperti sekarang kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan bergaul atau berorganisasi serta berdemokrasi
untuk mengembangkan kepribadian yang tangguh, kepercayaan pada diri sendiri, harga diri, dan cinta kepada rakyat miskin. Nah, jadi sangat menarik kawan di SI Semarang On The Rise ini. Salah satu tujuannya adalah mendidik siswa-siswa atau mendidik mendidik para warga belajar, yaitu dengan bergaul dan berorganisasi dan berdemokrasi, yang bertujuan adalah untuk mengembangkan kepribadian yang tangguh, kepercayaan diri, dan pada intinya adalah keberpihakan kepada rakyat miskin atau keberpihakan pada kaum proletariat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, pendidikan yang berorientasi ke bawah. Nah, jadi yang dimaksud pendidikan berorientasi ke bawah ini adalah pendidikan yang memiliki orientasi adalah untuk rakyat-rakyat miskin atau untuk kaum-kaum proletariat. Nah, jadi berorientasi kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang dimiliki ya oleh kaum-kaum proletariat atau masyarakat-masyarakat miskin. Nah, di sini juga dituliskan si Kromo, si Marhen, si Murba tanpa memandang kepercayaan, agama, keyakinan, kedudukan, mereka dalam hal ini termasuk golongan rakyat miskin. Jadi tidak ada pembedaan atau tidak ada perbedaan yang didasarkan pada kepercayaan agama, keyakinan maupun kelas sosial atau kedudukan mereka di dalam struktur sosial masyarakat. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di dalam pendahuluan karya Tan Malaka ini, di sini dituliskan, terpogoh-pogoh kita mengeluarkan buku ini yang maksudnya hendak menggambar dan menuliskan percobaan onderwijs atau pendidikan. Itu bahasa Belanda yang artinya pendidikan, yang rasanya cocok dengan keperluan dan cita-cita rakyat yang melarat. Jelas di pendahuluan di sini dijelaskan atau dituliskan, buku ini dituliskan bertujuan untuk memberikan rasa cocok dan keperluan untuk cita-cita kaum miskin atau rakyat melarat. Nah, kemudian selanjutnya di dalam Sarekat Islam Semarang On The Rise ini atau di sini dituliskan peraturan Underbow atau sekolah rendah. Nah, ini dituliskan peraturannya bahwa sekolah SI bukanlah seperti sekolah partikuler yang lain-lain. Ya, ini pertama sekali buat mencari keuntungan. Nah, jadi sekolah Sarekat Islam ini bukan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan, bukan. Nah, dilanjutkan, bolehlah kita buktikan dengan bermacam-macam jalan. Bukan saja karena ongkos buat uang sekolah adalah lebih enteng dan pengajaran ternyata lebih baik seperti keterangan anak-anak sendiri yang datang dari sekolah-sekolah partikuler. Tetapi yang terutama sekali karena hawa ges di sekolah ini, SI adalah lebih sehat dan lebih dekat pada watak dan sifat anak asal timur. Nah, jadi memang Sarekat Islam atau SI On The Rise ini lebih dekat atau lebih cocok dengan watak-watak anak-anak yang katakanlah mungkin bahasa lebih sederhananya adalah anak-anak timur atau bangsa-bangsa pribumi atau anak-anak pribumi asli pada waktu itu, kawan-kawan. Nah, pula dilanjutkan, pula kita tidak lupa bahwa ia miskin kanak-kanak dalam usia mana ia belum boleh merasa sengsaranya hidup dan berhak atas kesukaan bergaul sebagai anak-anak gitu kan. Nah, jadi pada intinya di dalam kalimat ini anak-anak belum boleh merasakan atau sebaiknya tidak merasakan sengsaranya hidup dan berhak atas kesukaan atau bergaul sebagaimana pada masa anak-anak, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya perkara yang ketiga, kita ingat juga bahwa murid-murid kita kelak jangan hendak lupa pada berjuta-juta kaum kromo yang hidup dalam kemelaratan dan kegelapan. Bukanlah seperti pemuda-pemuda yang keluar di sekolah-sekolah biasa. Di sini disebutkan government campur lupa dan menghina bangsa sendiri. Nah, memang pada kenyataannya ini menggambarkan pada waktu itu banyak sekali rakyat ya pribumi yang berkesempatan mengenyam pendidikan, yang berkesempatan mengakses pendidikan pada waktu itu, justru melupakan
kaum-kaumnya atau justru melupakan bangsanya sendiri pada waktu itu, atau bahkan menghina bangsanya sendiri. Nah, pada sekolah Syarikat Islam Semarang Onderwijs ini, di sini ditekankan bahwasannya siswa yang terdidik hendaklah tidak melupakan kaum-kaum kromo, dan hendaklah tidak melupakan kaum-kaum melarat, dan tidak melupakan bangsanya sendiri. Karena memang tujuan dari pendidikan Syarikat Islam Onderwijs, atau tujuan dari pendidikan Syarikat Islam Semarang Onderwijs ini adalah kembali lagi kepada berorientasi atau bervisi kerakyatan, atau berorientasi kepada kaum kromo atau kaum melarat. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, di sini yang pertama, di bagian pertama, di dalam pendidikan Syarikat Islam Semarang Onderwijs ini, yang pertama adalah memberikan senjata cukup buat mencari penghidupan dalam dunia kemodalan, seperti berhitung, menulis, membaca, babat, ilmu bumi, bahasa Jawa, Melayu, Belanda, dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini dijelaskan, perkara yang pertama ini tidak perlu kita panjangkan. Tiap-tiap kita yang keluar dari sekolah sudah tahu apa artinya pengajaran sekolah sehari-hari. Cuma kita dengan pengajaran sekolah itu juga mesti bangunkan hati yang merdeka. Sebagai manusia dengan bermacam-macam jalan, lagi pula kita mesti bangunkan sifat-sifat kuno yang terbilang baik. Nyanyi-nyanyi lagu Jawa, kemudian wayang-wayang begitu, menggambarkan wayang-wayang begitu sukar, hingga lain sebagainya. Jadi pada intinya di bagian pertama ini hendaklah siswa-siswa yang dididik di Syarikat Islam Onderwijs atau Syarikat Islam Semarang Onderwijs ini adalah siswa-siswa yang dibekali dengan modal-modal untuk mencari penghidupan di dalam dunia pemodalan, seperti berhitung, menulis, tetapi tidak melupakan juga ajaran-ajaran kuno yang kita ambil baiknya, atau ada baiknya dari ajaran-ajaran kuno, seperti menyanyi lagu-lagu Jawa, bermain wayang, yang dimana di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran kebaikan yang sebenarnya tidak diajarkan pada sekolah pada umumnya pada waktu itu. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, kemudian di bagian kedua, di sini di Syarikat Islam Semarang Onderwijs, Tan Malaka menuliskan bahwasannya siswa-siswa dibekali atau diberikan dalam hal ini memberi haknya murid-murid, yaitu kesukaan hidup dengan jalan pergaulan. Nah, yang dimaksud Tan Malaka di sini adalah kalau kita perhatikan pergaulan anak-anak di sekolah-sekolah masa sekarang, maka sia-sialah kita mencari keadaan atau hawa yang sepadan dengan usia anak-anak. Nah, murid-murid sekarang kerjanya lain tidak semacam seperti pabrik gula. Nah, di sini digambarkan semacam pabrik gula yang siang malam tak berhenti bekerja. Nah, betul sekali, kawan-kawan. Jadi pendidikan sekarang dengan pendidikan Barat atau Belanda pada waktu itu memang tidak ada bedanya, kawan-kawan. Jadi murid-murid ini memang tak ayal, tak ubah semacam seperti pabrik gula, atau semacam seperti mesin-mesin mekanis yang tidak ada hentinya untuk bekerja, belajar. Padahal yang namanya anak-anak itu berhak atas kehidupannya sebagaimana anak-anak, yaitu bermain dan bergaul pada masanya masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga anak-anak itu memang suka berkumpul-kumpul. Dalam permainan apapun juga ia mempunyai peraturan sendiri. Sungguh pun peraturan tadi tidak dituliskan pada regimen, tetapi mereka yang kecil-kecil itu tidak akan melanggar peraturan tetap. Dalam permainan apapun juga kita bisa pastikan bahwa di sana ada kepala yang mengurus permainan. Sungguh pun kepala tadi tidak dipilih dengan cara permainan seperti dalam sebuah vereniging. Kalau ada anak yang melanggar adat bermain, maka anak itu lekas kena tegur, dan kalau tidak mau mendengar maka ia akan kena boykot. Nah, di sini jadi di dalam permainan pun kita jangan menganggap remeh, kawan-kawan. Jadi di dalam permainan anak-anak pun di situ terdapat makna-makna atau terdapat ajaran-ajaran yang di situ bisa mendidik anak secara mudah, atau bisa mendidik anak sebagaimana pada masanya, yaitu dengan bermain, kawan-kawan. Nah, pada intinya di bagian kedua ini Tan Malaka menjelaskan di dalam sistem pendidikan Syarikat Islam Semarang Onderwijs ini, anak-anak tidak kehilangan masa bermainnya, atau anak-anak tidak diberikan
tugas yang berlebihan atau tidak diibaratkan sebagaimana pabrik gula yang tiada hentinya untuk bekerja atau dalam hal ini belajar, tetapi diberikan kesempatan untuk bergaul dan bermain pada masanya masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian ketiga, Tan Malaka di dalam Syarikat Islam Semarang Andalus ini menuliskan menuju kewajiban kelak terhadap pada berjuta-juta kaum kromo. Nah, pada intinya setelah di bagian awal anak-anak atau siswa-siswa diwajibkan menempuh pendidikan atau memiliki kompetensi dasar, yaitu berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan kawan-kawan. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya bedah bareng-bareng sama teman-teman atau sama kawan-kawan. Ini belum selesai, mungkin dilanjut besok atau lusa karena memang ini sudah sangat sore. Saya juga mau membeli keperluan berbuka puasa karena memang ini sedang bulan Ramadan. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita sama-sama berdiskusi, mari kita sama-sama belajar, dan mari kita sama-sama membaca untuk keperluan kekayaan intelektual kita bersama-sama. Salam literasi, hidup rakyat yang melawan. Mempersembahkan dirinya untuk berjuang bersama atau mempersembahkan dirinya untuk bersama-sama belajar dan mendidik atau bahkan berjuang bersama kaum kromo. Nah, di bagian ketiga ini pada intinya dituliskan seperti itu.